Sekarang telah dibawa dekat kepada Allah melalui Kristus. Dan kalau sudah dibawa oleh Allah, jangan ada lagi hukum-hukum Yahudi. Jangan ada lagi ketentuan-ketentuan, mungkin pemahaman yang salah dari hukum yang telah dibuat oleh orang-orang Yahudi, yang akan menjadi misah. Kenapa? Karena pada saat Yesus mati, dia telah menyatukan. Kenapa saya tidak pelajari firman Tuhan aja lah yang lebih baik ya? Mempelajari apa yang kehendak Tuhan. Kenapa? Karena di dalam Tuhan sajalah kita dapat disatukan. Di luar Tuhan, di dalam media, dalam Facebook grup kita atau TV yang kita nonton dan lain sebagainya, kita hanya akan melihat saling apa? Ada tembok demi tembok yang didirikan. Di dalam Yesus, kita semua disatukan dan tidak akan ada perseteruan. Tidak ada lagi prasangka ya. Marilah kita berfokus pada surga. Marilah kita berfokus pada Yesus. Karena di dalam Dia tidak akan ada tembok-tembok yang memisahkan satu dengan yang lain. Penulis pelajaran kita kemudian memiliki satu pertanyaan yang sangat berat. Saya mengajak Anda bukan untuk membahas saat ini ya, tapi bahas di kelas-kelas pelajaran sekolah sahabat ini ya. Di kelas-kelas Anda pada hari Sabat ini. Untuk supaya diskusinya lebih menarik ya di kelas-kelas kita ya. Ketegangan apakah di antara umat Advent atau di antara anggota komunitas Kristen yang lebih luas yang perlu dihadapi dan diatasi? Mengapa? Kasih kita yang sama kepada Kristus cukup mengatasi ketegangan ini. Kalau kita memiliki kasih kepada Kristus, bukan kasih kepada, wah ini sudah tradisi di gereja saya, ini sudah tradisi ya itu bukan hanya tradisi antara satu gereja Advent dengan gereja non-Advent, tapi ada tradisi-tradisi yang kita sudah buat bahkan dalam gereja kita sendiri yang memisahkan menjadi satu. Ini identitas gereja Vistak ini ya, terserah nih gereja lain yang mau buat atau tidak, tapi ini identitas gereja Vistak, dan itu kita pertahankan akhirnya menjadi apa? Pemisah mungkin ya, menjadi pemisah, menjadi tembok yang memisahkan satu dengan yang lain. Apakah ketegangan? Apakah yang ada di antara umat Advent atau di antara anggota komunitas Kristen yang lebih luas yang perlu dihadapi dan diatasi dan harus dirubuhkan dengan kasih Kristus yang mengatasi perseteruan atau ketegangan itu? Jadi mari kita lihat. Mari kita lihat sedikit konteks. Kenapa konteks daripada bicara tentang hukum ini bukan mengarah kepada 10 firman Tuhan atau 10 hukum Tuhan yang mengarah kepada karakter Tuhan ya. Kalau kita lihat, coba kita lihat konteks atau latar belakang dari Efesus 2 ayat 14 sampai 15. Kita lihat apa? Pertama, Efesus 2 ayat 1 sampai 3 bicara tentang tadinya apa yang terjadi sebelumnya. Ya, tadinya kita semua telah hidup dalam dosa, dalam ketidaktaatan, bagaikan orang kafir. Jadi kita semua sesungguhnya, bagi Rasul Paulus, semua orang yang tidak taat itu bagaikan orang apa? Orang kafir, bukan atau orang bukan Yahudi. Tetapi sekarang, tadinya sekarang. Tetapi sekarang Allah yang mengasihi kita. Efesus 2 4 sampai 7 ini rangkuman, ini bukan ayatnya, tapi ini rangkumannya ya. Tetapi sekarang Allah yang mengasihi kita telah menunjukkan belas kasihan pada kita dengan menyelamatkan kita melalui kasih karunia-Nya. Ayat 8 sampai 10 dari Efesus 2 katakan, dan hanya melalui kasih karunia kita diselamatkan, dan bukan oleh apapun yang kita lakukan. Ya, bukan oleh apa. Ada gereja-gereja yang di Korea mungkin ya. Wah, kalau kita sampai berani masuk gereja dengan sepatu, waduh itu dianggap tidak akan selamat ya. Apa itu kira-kira ya dengan kata lain ya. Jadi hanya melalui kasih karunia kita diselamatkan, dan itu bukan oleh apapun yang kita lakukan. Dan Efesus 2 ayat 11 sampai 14 mengatakan, dari situlah kita masuk pada ayat inti kita ya. Jadi tadinya kita semua adalah orang bukan Yahudi yang disebut tidak bersunat oleh mereka yang bersunat. Orang Yahudi menyebut orang-orang Efesus ini tidak bersunat, yaitu orang-orang yang tanpa Allah dan Kristus, orang-orang yang asing dari keluarga negara Israel, asing dengan janji yang Tuhan sudah berikan. Tetapi sekarang Rasul Paulus tekankan apa? Sekarang telah dibawa dekat kepada Allah melalui Kristus. Dan kalau sudah dibawa oleh Allah, jangan ada lagi hukum-hukum Yahudi. Jangan ada lagi ketentuan-ketentuan, mungkin pemahaman yang salah dari hukum yang telah dibuat oleh orang-orang Yahudi, yang akan menjadi misah. Kenapa? Karena pada saat Yesus mati, dia telah menyatukan perjanjian. Kalau Anda membaca dari Daniel, pasalnya yang ke-9 ayat 27, bagaimana perjanjian itu diberikan kepada banyak orang. Pada saat Yesus datang, perjanjian itu diberikan kepada banyak orang.
Jadi kematian Yesus membuat anak-anak atau umat-umat perjanjian itu bukan lagi orang Yahudi. Kenapa? Karena orang Yahudi sudah tolak ya. Tapi diberikan kepada semua umat manusia yang mau menerima Yesus Kristus untuk menjadi anak Abraham. Tidak ada lagi dipisah-pisahkan. Sampai zaman Rasul Paulus. Sampai zaman Rasul Paulus, tembok pemisah itu masih ada. Di dalam Ka'bah yang dibangun oleh Herodes, yang tapi sekarang sudah tidak ada ya. Karena Yesus sendiri sudah nubuatkan, tidak ada satu batu pun, dan betul tidak ada lagi batunya ya. Semuanya sudah diruntuhkan oleh Romawi ya. Tapi poinnya adalah, kalau Anda bisa melihat tembok ini Ka'bah yang pada saat Yesus masuk di situ, Rasul Paulus juga sempat masuk ya, sebelum dihancurkan oleh orang Romawi, maka pada saat kita ada tembok luar ya, tembok luar, pada saat kita masuk, sebelum kita masuk ke dalam tempelnya itu atau Ka'bah propernya namanya Nous, di luar itu ada Gentile courtyard. Di luar itu adalah tempat hanya untuk orang-orang bukan Yahudi atau orang-orang Yahudi yang misalnya tidak menyucikan diri mereka, dengan kata lain ya. Itu tapi mereka dianggap Gentile courtyard. Dan kalau Anda lihat, sebelum Anda masuk ke dalam tempel itu atau Ka'bah proper itu sendiri, bukan masuk ke gate-gate yang di luar, maka yang boleh masuk ke dalam itu hanya orang Yahudi. Yang boleh masuk untuk bawa persembahan, untuk bawa mereka punya untuk proses untuk pengampunan dosa mereka yang masih mereka lakukan pada saat itu, padahal Yesus sendiri sudah apa? Sudah hapuskan, karena Yesuslah anak domba Allah yang sesungguhnya. Kita tidak perlu lagi bawa domba ataupun bawa binatang ini binatang itu untuk pengampunan dosa kita. Jadi orang Yahudi masih bisa, tapi orang kafir itu di luar. Orang kafir tidak boleh masuk di Nous ya. Naos, sorry, bukan Nous tapi Naos. Naos itu temple itu Naos. Kenapa? Karena ada yang disebut dengan nama istilahnya sorek. Sorek itu adalah wall ataupun tembok pemisah yang menyebabkan orang-orang bukan Yahudi tidak boleh masuk ke dalam tempel. Itulah sebabnya. Kalau Anda lihat lebih lanjut ya, ada kalau Anda bisa, mungkin tulisan terlalu kecil ya, ada sorek di situ. Sorek itulah wall tersebut ya. Lalu ada tempat pada saat Anda masuk di bagian pertama daripada Ka'bah, daripada Naos itu ada untuk wanita lebih dahulu. Lalu sesudah wanita ada pria tempatnya berbeda. Lalu yang paling depan itulah para imam ya. Dan paling masuk yang bisa masuk ke dalam sampai bilik yang maha suci itu hanya imam besar. Jadi Rasul Paulus katakan, di dalam Yesus ya, Yesuslah yang sudah jadi imam besar. Yesuslah yang menjadi juru selamat, tidak perlu lagi mempersembahkan korban ini. Jadi upacara-upacara korban, ya, hukum-hukum Taurat yang berhubungan dengan korban itu sudah tidak ada lagi. Kenapa? Karena Yesus yang sudah apa? Menjadi korban yang sesungguhnya. Dan Yesus juga yang telah meruntuhkan sorek tersebut, tembok pemisah. Kenapa? Karena kalau Yesus sudah datang, ini upacara-upacara Ka'bah itu kan semuanya itu hanya untuk menunjuk kepada Yesus. Jadi sekarang jangan lagi pergi ke Ka'bah. Kalau untuk pengampunan dosa, jangan lagi pergi ke Ka'bah, jangan lagi bawa binatang ini. Datang langsung kepada Yesus. Tidak perlu lagi melalui imam-imam, datang langsung kepada Yesus. Jadi tembok pemisah itu dirubuhkan. Itulah sebabnya ini yang dikatakan di dalam apa? Konteksnya itu bukan bicara tentang 10 hukum, tapi upacara-upacara seremonial law, hukum-hukum seremoni, hukum-hukum upacara yang harus dirubuhkan karena sudah ada apa? Yesus Kristusnya. Karena dialah damai sejahtera kita, Efesus 3:14-15, yang telah mempersatukan kedua pihak, telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat. Hukum seremoni ya. Hukum-hukum Taurat yang berupa upacara menyatakan kalau Anda bersalah, dosa Anda ini Anda bawa, ini harus Anda potong di Ka'bah, lalu Anda apa? Mendapatkan pengampunan dosa. Jadi Yesus sebagai manusia dengan kematian Yesus sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya, yaitu orang Yahudi dan non-Yahudi, menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Pada saat adanya tembok pemisah, adanya sorek-sorek itu, mereka dipisahkan, orang Yahudi di dalam Ka'bah, orang bukan Yahudi di luar Ka'bah. Ya. Tapi dengan Yesus, semuanya keduanya diciptakan menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan konteks inilah yang kemudian disebutkan dalam Galatia 3:8. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus. Ya.
Kita semua satu dalam Kristus, saudara. Ya, tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan, tidak ada orang Manado, tidak ada orang Batak, tidak ada orang Jawa, tidak ada orang Tionghoa atau apa, tidak ada. Ya, tidak ada orang pekerjaannya tinggi, dia sebagai pembantu atau apapun, tidak ada. Di dalam Kristus kita semua adalah anak-anak Allah. Dalam Kristus. Tapi itulah ya, manusia itu pada umumnya membangun tembok demi tembok. Dan itu sudah merupakan bagian daripada apa ya? Bagian daripada keberadaan manusia yang memiliki prasangka, tembok-tembok. Ya, walaupun kita sudah tahu, kita pelajari firman Tuhan, kita tidak semuanya satu, kita tidak boleh memiliki tembok yang memisahkan saya dengan Anda, ya. Tapi prasangka atau prejudis itu adalah apa ya? Merupakan bagian kita. Itu adalah perasaan afektif, perasaan yang sudah dimiliki sebelumnya terhadap seseorang berdasarkan anggapan pengelompokan orang tersebut. Wah, ini orang Ambon, begini nih orang Ambon. Orang Manado, orang Manadonya begini. Orang hitam, orang hitam tuh kelakuannya begini. Orang putih, kelakuannya begini. Orang Spanish kelakuan. Kita sudah memiliki apa? Anggapan demi anggapan terhadap orang-orang suku-suku tertentu, orang-orang tertentu, itu sudah otomatis ya. Dan prasangka atau prejudis ini sering digunakan untuk merujuk pada penilaian orang lain yang sebelumnya telah kita bentuk. Jadi kita sudah ada, begitu kita lihat, siapa nih pacarnya si Sean atau pacarnya si Sean, ini orang apa nih? Kita tinggal ditanya, anaknya orang apa dia? Waduh, begitu dia bilang, orang ini kulit hitam, orang kulit putih atau orang Nado, orang Batak, langsung terbentuk dalam pikiran kita siapa mereka. Padahal kita belum ngomong tuh dengan pacar anak-anak kita atau apalah teman anak-anak kita tersebut ya. Dan itulah ya, penilaian pada orang lain yang sebelumnya telah terbentuk, yang biasanya negatif yang kita ambil. Berdasarkan mungkin afiliasi politik, seperti saya katakan, ini orang apa nih? Wah, orang Republikan, Demokrat, langsung rame langsung ya. Langsung ada tembok pemisah, kenapa calon mantu saya ini orang Demokrat atau Republik? Langsung ada apa? Pemisah. Ada jenis kelamin, kepercayaan, nilai-nilai, kelas sosial, usia, kecacatan, agama, seksualitas, ras, etnis, bahasa, kebangsaan, kecantikan, pekerjaan, pendidikan, dan lain sebagainya. Kita langsung melihat seseorang, langsung kita memiliki penilaian terhadap orang tersebut. Ya, penilaian kita langsung menilai. Ya, misalnya, apa yang Anda nilai dengan orang ini? Menyeramkan. Pendeta, saya nggak mau dekat-dekat dengan orang model begini, pendeta. Nggak mau deh, nggak berani saya. Takut, mengerikan orang begini. Ya, mengerikan. Ya, kalau di zaman Soeharto dulu udah di Petrus nih orang seperti begini dulu. Ditembak oleh penembak misterius ya, Petrus mungkin dulunya. Jadi kita nggak rasa nyaman mau berdekatan, mau ngomong dengan orang ini. Bagaimana dengan orang ini? Kalau orang ini, dia kayaknya kebapakan nih. Pakaiannya juga jasnya semua bagus dan ramah sepertinya. Ini orang ini pasti baik nih orang. Kita akan dekat. Siapa yang tadinya bertato ini? Siapa dia? Dia adalah seorang pendeta. Dia adalah seorang pendeta yang pada saat artikel ini dibuat, dia sedang berpindah karena dia dibutuhkan untuk menjangkau orang-orang yang tidak memiliki rumah-rumah di Amerika untuk dibawa mengenal tentang Kristus. Ya, jadi dia seorang pendeta. Dia mungkin tatonya itu sebelum dia jadi pendeta mungkin ya atau apa ya, karena terus terang saya firman Tuhan tidak menganjurkan, melarang kita untuk ditato. Ada ayatnya. Tapi poinnya adalah pada saat kita melihat seseorang dengan bentuk penampilan mereka, kita langsung membuat penilaian. Kita tidak mengenal, siapa dia? Kita langsung ngeri terlebih dahulu. Padahal dia mungkin pendeta. Pendeta yang sangat sukses dia sangat sukses. Ini ya, Rob Gorson ini sangat sukses untuk menjangkau orang-orang yang homeless. Dan dia diminta untuk menjadi pendeta di kiri, di kanan, karena dia bisa merangkul orang-orang tersebut. Ya. Bagaimana dengan orang yang kaya ini? Orang yang kebapakan ini. Ya, dia itu namanya Bernie Madoff. Dan dia disebut sebagai the monster of Wall Street. Pada saat krisis ekonomi yang Amerika tahun 2007, 6, 7, 8, ya, dialah penyebabnya. Dialah yang menyebabkan kehancuran ekonomi pada saat itu. Kerusakan ekonomi yang hebat di Amerika Serikat. Jadi, padahal kalau kita lihat sepintas, kita belum kenal orangnya, cuma lihat sepintas, kita langsung memiliki penilaian. Ya, penilaian. Dan memang kita tidak bisa terlepas daripada prejudis, prasangka-prasangka yang membentuk tembok-tembok yang memisahkan kita. Kenapa? Ini satu buku yang kita sudah pernah khotbahkan ini ya. Tapi inilah buku yang pertama-tama ya diterbitkan tahun 1954 ya, tentang bagaimana prasangka itu terbentuk ya, ataupun bagaimana tentang prasangka, tentang prejudis, sifat alamiah daripada prejudis, yang ditulis oleh Gordon
Allport. Dan ini yang dia katakan. Inilah menjadi buku utama kalau orang-orang untuk menyelidiki tentang prasangka, prejudis, ya, tembok-tembok yang memisahkan satu dengan lain. Umumnya mereka ambil buku ini, ya. Dikatakan oleh ini, saya terjemah ini bahasa Inggrisnya, tapi ini bahasa Indonesianya keterangan sedikit tentang buku ini. Dikatakan bahwa prasangka atau prejudis adalah proses alami dan normal di manusia menurut dia. Padahal bagi kita orang Kristen itu sebenarnya itu manusia lama kita memang begitu. Oke, kita setuju kalau manusia lamanya normal itu adalah itu. Itu adalah proses alami dan normal bagi manusia. Kenapa? Bagi Allport, pikiran manusia itu harus berpikir dengan bantuan kategori. Kita harus memiliki, menurut dia ya, pikiran manusia itu harus berpikir dengan bantuan di kategori pengelompokan ya. Begitu terbentuk, pengelompokan itu terbentuk, pengkategorian adalah dasar untuk prasangka yang normal. Prasangka yang normal ya. Waduh, ini orangnya bertato. Waduh, itu mungkin bekas penjahat dia. Langsung kita pikir begitu ya. Wah, orangnya tapi nggak ada tato dia, tapi pakai jas dan lain. Dia mungkin orangnya itu sukses ya karena dia itu kayak kategori pengkategorian. Itu adalah dasar untuk berprasangka normal kita. Kita katakan tidak mungkin menghindari proses ini. Dan research demi research, bukan hanya dari buku ini ya, saya juga dapat dari research lainnya dan dapat juga dari ChatGPT juga ya. Dikatakan bahwa memang manusia itu memiliki jalan pintas kognitif. Ya, otak manusia sering mengandalkan jalan pintas yang kognitif atau stereotip untuk menyederhanakan informasi yang kompleks. Gak tahu nih ini calon anak mantu saya ini orang gimana, saya belum kenal. Tapi dia orang apa? Dia orang keturunan ini dan itu. Waduh, kalau keturunan ini ada begini-begininya ya. Itu untuk menyederhanakan supaya cepat otak kita untuk ambil keputusan atau ambil pemikiran cepat. Jadi stereotip itulah menyederhanakan informasi yang kompleks. Stereotip adalah generalisasi tentang suatu kelompok berdasarkan pengetahuan atau pengalaman kita terbatas. Kita mungkin nggak tahu semuanya, tapi kita cuma sering dengar, wih orang hitam nih tingkah lakunya begini, waduh orang ini tingkah lakunya begini, dan lain sebagainya. Orang putih ini kok tingkah lakunya begini. Itu jalan pintas ya. Jalan pintas mental ini dapat mengarah pada asumsi dan bias atau prasangka tentang individu tanpa sepenuhnya memahami kualitas unik mereka. Kan tidak semua. Kayak kita lihat orang hitam, begitu kita lihat anak-anak berkulit hitam, waduh, you will be a good singer, you will be a good basketball. Emangnya orang hitam tuh hanya tahu main basketball atau menyanyi, nggak bisa jadi pendeta atau apa. Tapi itulah prasangka kita ya. Itulah prasangka-prasangka kita pada saat kita melihat orang-orang tertentu. Jadi itu supaya apa? Jalan pintas kognitif. Karena juga ada sosialisasi, kekayaan sosialisasi dan bawaan pendidikan kita. Prasangka itu dapat dipelajari dan diinternalisasi melalui sosialisasi hubungan sosial dan bagaimana kita telah dididik, keluarga, teman sebaya, media, norma sosial dapat membentuk kepercayaan dan sikap terhadap kelompok lain. Jadi itulah dibentuk semua ala didikan ya, orang-orang tua bilang ini dan itu menyebabkan kita memiliki pemikiran seperti itu. Jadi berikutnya adalah identitas kelompok dan favoritisme. Orang sering mengidentifikasikan dirinya dengan kelompok sosial atau budaya tertentu dan mungkin menunjukkan favoritisme kemauannya itu hanya terhadap kelompoknya sendiri dan memandang kelompok mereka itu sebagai superior dan yang lain itu sebagai inferior. Dan hal ini dapat menimbulkan prasangka terhadap mereka yang dianggap sebagai orang luar. Jadi jangan hanya berpikir di Amerika saja ya. Orang pikir, waduh Amerika mungkin orang ada white supremacy ya, orang putih menganggap rendah. Tapi di antara orang apa ya, orang siapapun seluruh umat manusia ini, orang Indonesia sendiri, kita jujur saja. Ada yang menganggap dirinya sukunya itu lebih apa? Lebih tinggi dari suku lain. Kita sering mengejek-ejek ya. Saya sering kali tidak senang melihat sepertinya cuma guyon-guyon begitu ya. Kita mengguyon-guyon, tapi kita melihat bagaimana guyonan itu menyebabkan orang-orang, dulu kalau dari suku ini kelihatannya bodoh begitu mereka ya, dengan guyon-guyonan tersebut. Jadi itulah yang menyebabkan timbulnya prasangka ya, identitas kelompok yang tanpa kita sadar sesungguhnya menyatakan, kita lebih superior dari mereka. Padahal begitu kita dari Indonesia datang ke Amerika, kita berteriak-teriak, aduh kenapa kita didiskriminasi. Tapi kita sendiri waktu di Indonesia, kita seringkali mendiskriminasi suku-suku lain ya. Tapi itulah manusia ya. Itu manusia melihat identitas kelompok dan kepentingan kelompoknya dan menganggap orang luar itu sebagai yang lebih rendah dan lain sebagainya. Lalu juga faktor ekonomi dan politik. Jadi prasangka itu dapat dipacu oleh persaingan ekonomi dan ideologi politik. Kambing hitamkan, menyalahkan kelompok tertentu,
untuk masalah sosial, bisa menjadi cara untuk mengalihkan tanggung jawab dan menumbuhkan prasangka. Jadi kayak di Amerika, Demokrat ini bikin ini habis uang dan lain sebagainya, hanya pilih orang-orang. Waduh, Republikan hanya memikirkan orang-orang yang kaya. Itu kan prasangka demi prasangka. Jadi kita lihat Pendeta Rantung ini Republikan atau Demokrat. Nah, itu jadi rame itu ya, kalau itu sampai terjadi. Jadi karena faktor ekonomi dan politik menyebabkan prasangka tembok demi terpisah di gereja, termasuk di gereja. Berikutnya, kita bisa melihat itu juga terjadi oleh bias konfirmasi, penegasan prasangka. Manusia, menurut poin ini, cenderung mencari informasi yang menegaskan keyakinan mereka sendiri yang telah diyakininya dan mengabaikan informasi yang menantang prasangka mereka, memperkuat bias mereka dari waktu ke waktu. Jadi itu seringkali pada zaman sekarang ini, dengan teknologi informasi yang begitu hebat, kita mau kelompok Facebook kita itu siapa? TV yang kita nonton itu TV apa? Ya di Amerika Serikat, kalau kita nontonnya CNN, waduh jadilah kita orang Demokrat. Mungkin begitu orang punya pikiran. Kalau kita nonton Fox News, jadilah kita orang Republikan. Dan pada saat itu, banyak orang katakan, saya cuma mau nontonnya apa? Saya cuma mau nontonnya CNN, karena saya benci orang-orang Republikan. Dan lain sebagainya. Jadi, itulah kita lebih apa? Mencoba untuk mencari informasi, yang mencoba untuk meyakini prasangka-prasangka kita, memperkuat kita punya prasangka, dari waktu ke waktu dan menolak orang lain dan timbullah apa ya? Timbullah wall atau tembok yang memisahkan bahkan di dalam gereja sendiri. Harga diri dan perlindungan prasangka dapat menjadi cara bagi individu untuk melindungi harga diri mereka atau meningkatkan rasa superioritas mereka dengan merendahkan orang lain. Jadi waduh, kalau kayak enak juga ya, saya mungkin di Indonesia ya, kalau kita saya dari suku ini atau apa ya, ini lebih untunglah kita ya, atau kulit saya mungkin lebih putih, karena banyak pandangan bahwa semakin kita kulitnya putih itu semakin lebih apa, lebih baik ya, dan lain sebagainya. Jadi ini mengerikan sekali ya, tapi itulah sering sekali terjadi karena pikir apa, meninggikan harga diri. Tapi bukan hanya orang antara hitam dan putih, di Amerika Serikat juga. Di antara orang hitam sendiri ada juga perbedaan. Jadi ada perbedaan antara orang hitam yang tidak terlalu hitam atau orang hitam yang hitam sekali, atau orang hitam yang datang dari Afrika, atau datang dari kepulauan-kepulauan di Jamaika, itu tidak dianggap sebagai apa? Seperti orang. Jadi itulah yang seringkali prasangka-prasangka yang sudah terjadi dan menyebabkan apa? Terjadinya wall demi wall yang terjadi atau tembok-tembok yang memisahkan, dan juga pengaruh media. Sekali lagi, pengaruh media itu, penggambaran media terhadap kelompok tertentu dapat melanggengkan bias ataupun prasangka dan membentuk persepsi kurang ini ya, persepsi publik. Jadi hati-hati. Jadi gantinya kita apa ya? Tadinya saya juga terus terang saja, saya juga tadinya adalah salah seorang yang mungkin memiliki cuma pikir-pikir ini mungkin ini yang lebih objektif bagi saya, media ini. Tapi gantinya saya fokus kepada media ini untuk menjadi sumber informasi saya. Dan ujung-ujungnya saya lihat, saya akan hanya berkelahi dengan orang lain tentang masalah politik dan lain sebagainya. Kenapa saya tidak pelajari firman Tuhan aja lah yang lebih baik ya? Mempelajari apa yang kehendak Tuhan. Kenapa? Karena di dalam Tuhan sajalah kita dapat disatukan. Di luar Tuhan, di dalam media, dalam Facebook grup kita atau TV yang kita nonton dan lain sebagainya, kita hanya akan melihat saling apa? Ada tembok demi tembok yang didirikan. Hanya di dalam Tuhan. Hanya di dalam Tuhan. Efesus 2:13-14 katakan, tetapi dahulunya kita itu berdosa, tapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sehingga Galatia 3:8 katakan, dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus. Supaya kita satu dalam Kristus, mari kita lihat salib Kristus. Mari kita lihat tujuan untuk keberadaan kita. Tujuan keberadaan kita bukan supaya kita menjadi menjadi orang yang memiliki ego yang lebih baik, atau suku yang lebih dominan, atau yang lebih bagus. Tapi marilah kita memandang kepada surga ya. Seperti Paul Ernst dia katakan, it is only as we focus our thoughts. Gantinya kita hanya cuma baca-baca, nonton-nonton TV yang mengajak kita untuk membenci orang lain.
Fokuskan apa? Kepada surga. It is only as we focus our thoughts on heaven that we will correctly interpret life on earth. Saya dapat melihat keberdosaan saya, perseteruan saya dengan anggota keluarga yang memiliki ideologi politik yang berbeda, ya. Karena saya hanya melihat dari segi apa? Dunia. Tapi pada saat kita semua melihat dari sudut pandang surga, maka kita dapat secara korek, secara betul menginterpretasikan keberadaan kita, hidup kita di dalam dunia ini. Itulah sebabnya pandanglah pada Yesus, ya. Pandanglah pada Yesus, ya. Karena di dalam Yesus tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba orang dosa. Di dalam Yesus kita semua disatukan dan tidak akan ada perseteruan, tidak ada lagi prasangka, ya. Marilah kita berfokus pada surga. Marilah kita berfokus pada Yesus, karena di dalam Dia tidak akan ada tembok-tembok yang memisahkan satu dengan yang lain. Kiranya ini dapat menjadi bagian kita semua. Saya bawa ini dalam nama Yesus.